Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama Nur Alfiatur Rahmah dan yang kedua Nur Mahdona Safaatun Nikmah. Kami akan menjelaskan tentang analisis nilai proses. Pengertian analisis nilai proses. Analisis nilai proses adalah hal yang fundamental bagi akuntansi pertanggungjawaban yang berfokus pada akuntabilitas berbagai aktivitas sebagai ganti pada biaya, dan analisis ini menekankan pada maksimalisasi kinerja keseluruhan sistem sebagai ganti kinerja individual. Analisis ini membantu mengubah berbagai konsep akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas dari tingkat konseptual menjadi operasional. Tujuan analisis nilai proses yaitu ada 2. Yang pertama meningkatkan nilai bagi konsumen atau customer value, dan yang kedua meningkatkan efisiensi proses atau proses efisiensi. Meningkatkan nilai bagi konsumen atau customer value adalah suatu proses bisnis adalah suatu mesin yang menghasilkan nilai dalam wujud produk atau jasa bagi konsumen yang ingin membeli. Peningkatan proses efektif harus memulai dengan pemahaman yang benar terhadap konsumen dan bagaimana atau mendefinisikan nilai, agar dapat menciptakan suatu sistem yang lebih efisien. Tujuan yang kedua meningkatkan efisiensi proses. Proses bisnis merupakan koleksi aktivitas yang diciptakan nilai bagi pelanggan. Dengan mengabaikan industri atau sektor, organisasi manapun berusaha memberikan nilai lebih secara efisien dibanding dengan saingannya yang mempunyai keunggulan kompetitif berbeda. Komponen analisis nilai proses. Yang pertama ada analisis penggerak. Menekankan bagaimana untuk mencari penyebab utama biaya aktivitas. Dan dalam setiap aktivitas memiliki masukan dan keluaran. Masukan aktivitas merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh aktivitas untuk memproduksi keluaran. Misalnya membuat program komputer, maka yang menjadi masukan adalah programmer, komputer, printer, kertas komputer, dan disket. Sedangkan keluarannya yaitu program komputer. Analisis aktivitas. Fokus utamanya yaitu analisis aktivitas, menekankan pada bagaimana mengidentifikasi dan menentukan nilai. Analisis ini menghasilkan 4 hal. Yang pertama, aktivitas apa yang telah dilakukan, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk aktivitas, menentukan nilai aktivitas bagi organisasi termasuk rekomendasi untuk memilih dan mempertahankan aktivitas bernilai tambah. Yang ketiga, pengukuran kinerja aktivitas. Hal yang mendasar bagi usaha manajemen dalam meningkatkan profitabilitas, maka diperlukan pengukuran aktivitas sebagai seberapa baik proses yang telah dilakukan. Pengukuran ini dapat dilihat dari segi keuangan maupun non-keuangan. Pengukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi utama, yaitu efisiensi, yang kedua kualitas, dan yang terakhir adalah waktu. Langkah-langkah analisis proses. Yang pertama ada mendefinisikan karakteristik dari kepuasan konsumen. Berikut adalah atribut yang sering berperan untuk memberikan kepuasan pelanggan bagi perusahaan, yaitu yang pertama melebihi kebutuhan yang berkualitas, terjadwal pengantaran, rekomendasikan ide pengurangan, menunjukkan fleksibilitas dalam mempertemukan perubahan jadwal konsumen, merespon terhadap keluhan kualitas dengan cepat dan segera menindaklanjuti. Yang kedua, menyiapkan diagram aliran proses. Diagram aliran proses mendokumentasikan semua aktivitas dari awal sampai dengan selesai. Biasanya memberikan informasi seperti yang pertama, keputusan-keputusan dan aturan perintah, rata-rata pengolahan dan antrian waktu, jarak suatu tempat, operasi untuk dilakukan, pusat kerja yang melakukan menyelenggarakan pekerjaan tersebut, waktu standar untuk setup dan menjalankannya, total waktu yang digunakan untuk operasi. Yang ketiga, mengidentifikasi aktivitas non-value add. Aktivitas non-value add adalah operasi ekstra dan fungsi yang dibangun dari inefisiensi dan inefektivitas, meliputi langkah-langkah yang ideal yang tidak memerlukan untuk mengkonversi material ke produk jadi.
Yang keempat, menghapus aktivitas non-value add. Dengan proses mendokumentasikan, langkah selanjutnya mungkin untuk performance enhancement TEMS dan untuk mengurangi tingkatan aktivitas non-value add. TEMS tersebut ciri khasnya terdiri dari 4-8 individu yang mewakili semua departemen fungsi kunci. Meninjau ulang proses, diagram aliran dan teknik memecahkan masalah untuk mengurangi aktivitas non-value add, meningkatkan throughput dan mengurangi lead time pesanan. TEMS kemudian mengutamakan penyebab yang potensial sehingga dapat mengembangkan solusi dan menggambarkan rencana implementasi. Yang terakhir, mengimplementasikan perubahan dan mengukur pengembangan. Sebelum menerapkan usulan solusi suatu TEMS, menyusun garis dasar pencapaian data yang dibutuhkan pembentukan, mencerminkan atribut yang ditingkatkan, misalnya hari bekerja dalam proses, rata-rata waktu setup, dan persen pengerjaan ulang. Kemudian memperkenalkan tindakan modifikasi dan penyusunan kinerja data tambahan yang harus dilakukan untuk meneliti derajat peningkatan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.